Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham grup Bakri, grup Pak Parayogor, dan grupnya Pak Hapsoro, Raja Ratu Bupa. Langsung saja kita ke yang pertama. Bumi ditutup menguat tipis 1,79% ke harga 171. Kalau dilihat dari broker summary-nya kemarin itu biasa aja, netral. Kalau investor, kalau foreign itu big distribusi. Tapi ini foreign distribusi, foreign juga yang beli. Ya, broker-broker yang jarang dipakai retail juga yang beli kan. Itu. Jadi kesimpulannya gimana untuk Bumi hari ini? Karena nih ada rilis terbaru dari MSCI itu Indonesia tetap di freeze. Ya, artinya 3 bulan ke depan itu tidak ada lagi review MSCI. Maksudnya Agustus nanti tidak ada lagi saham-saham yang ada di review untuk masuk ke MSCI. Mungkin yang keluar ada. Itu aja ya, mungkin yang keluar ada tapi yang masuk nggak ada karena masih di freeze. Dan juga MSCI itu menurunkan rating arus informasi pasar modalnya dari plus ke minus. Tapi juga sentimen positifnya MSCI sepertinya masih menahan Indonesia untuk di emerging market. Nah itu aja ya simpelnya. Dan ya MSCI itu menyoroti tentang itu keterbukaan informasi flow Indonesia ya. Itu aja. Jadi kesimpulannya hari ini kita lihat respon market karena hari ini kan ada sore nanti rebalancing FTSE. Jadi gimana untuk Bumi? Artinya gagal lagi dong untuk bisa naik karena sentimen MSCI itu nggak ada lagi ke depannya 3 bulan. Ya menurut saya kalau memang ISG bullish tetap ke atas, Bumi tetap ke atas. Tapi ya jangan berharap dulu dia naik bisa tinggi lagi ya. Kalau naik 100% bisa nggak sih ke 300 dengan kondisi sekarang? Kita lihat kondisi aja ya. Nih. Trendline downtrend ini ditembus dulu kalau mau ke atas tuh. Lain beda cerita nanti kalau sudah di atas sini. Kalau di bawah sini ya jangan banyak berharap-harap besar dulu. Ya kan, tapi ya sudah cukup bagus dia di atas EMA 20. Cuman belum kuat. MACD bagus mengarah ke atas ya. Jadi itu aja Bumi. Artinya Bumi pupus harapan lagi untuk direview 3 bulan ke depan, mungkin akhir tahun. Ada review lagi nggak? Ada di November ya. Nah, itu aja saat ini untuk Bumi. Masih menarik ya, masih supportnya tetap pakai saat ini. Menurut saya 150, kalau jebol ya dead cat bone makin ke bawah. Lama lagi dia bisa naik. Ya, itu kita lihat dulu respon market hari ini untuk Bumi. Itu aja. BRMS kalau dilihat dari broker semarinya akumulasi kemarin menguat 0,75%. Harus bisa tembus 700. Menarik nih. Kalau bullish kuat kayaknya belum Bapak Ibu. Kalaupun bisa rebound kuat sebulan ke depan ya maksimal sama aja sih Bapak Ibu 20%. Masih sama 10-20% ya. Walaupun ya MSCI masih freeze Indonesia di. Jadi itu aja untuk BRMS ya. Harga sekarang area beli nggak? Belum menurut saya Bapak Ibu. Area belinya tuh 600, 580 itu deket-deket EMA 20 ya. Kalau nanti nekat buy on record ya 300 itu lain cerita ya. Lihat kondisi juga. Jadi itu aja untuk BRMS saat ini lebih ke wait and see. Ya, energi masih sideways. Harus tembus 1500 dulu baru bullish, target 1800 terdekat. Mudah-mudahan ya, kita lihat aja. Ini minggu depan. Daripada Bapak Ibu menurut saya, tapi disclaimer, daripada Bapak Ibu di bawah naik turun belum pasti. Ya kalau mau nanti beli ketika ditembus 500. Tapi ya resikonya pasti ada ya. Ya tergantung lah. Mau beli sekarang boleh. Ya jangan jebol 1300. Ini dia lagi sideways range 1300 support, resisten 1500. Lebih cenderung kemana? Ya kita review dulu harga oil ya. Saya lupa nih. SAU koreksi tipis, oil menguat di 75 lagi. Ya sesuai gambaran nih ya.
Harga minyak dunia di 70 sampai 78. Artinya dijaga di situ untuk ya harusnya menahan inflasi. Ya, kalau terlalu tinggi kan inflasi pasti besar tuh. Untuk semua negara bahkan. Nah, harapannya juga nanti harga Pertamax bisa turun dikit lah ya kan. Tapi kalau ke 12.000 dengan kondisi sekarang kayaknya nggak mungkin lagi deh. Ya siap-siap aja Bapak Ibu ya. Kalau ke 12.000 nggak mungkin lagi. Pertamax itu 12.000 berapa kemarin? 12.600. Kalau mungkin 14.000, 15.000 masih bisa lah turun dikit ya. Itu aja ya, harusnya kita juga nggak membebani selalu pemerintah, apalagi Pertalite itu kan subsidinya besar tuh. Jadi ya seperti itulah ya kan. Sebenarnya sih kalau harga minyak ini naik pun, Pertalite naik pun tuh sebenarnya nggak masalah, asal ya Indonesia memang berintegritas ya. Pemerintahnya benar-benar fokus mengurus rakyat, gak memikirkan hanya kroni-kroninya aja ya kan. Fokus membangun jalan, infrastruktur, pasti Indonesia akan bagus. Rakyat juga di daerah-daerah akan lebih terbantu kan kalau jalan bagus, infrastrukturnya bagus. Jadi mudah untuk mobilitas, untuk membangun usaha. Jadi itu aja untuk kembali lagi ke energi ya. Bagus sebenarnya di atas 520 ya. Tinggal ngebreak 1500 kita lihat minggu depan. Ya. Kalau ngebreak artinya ya masih sama Bapak Ibu mau nggak peduli juga MSCI. Aman kan MSCI udah nggak ada terlalu banyak negatifnya, cuma 2 kalau nggak salah negatif di Indonesia tuh. Information flow dan satu tadi lupa saya tuh. Nah itu ya udah tinggal nunggu saham-saham tembus resisten minggu depan, bullish tetap di Juli. Tapi jangan berharap juga lebar-lebar bullishnya ya. Itu aja. Lanjut Dewa udah tembus 380, resisten 400 tembus minggu ini atau minggu depan, udah siap bullish juga. Bullishnya kira-kira kemana nih? Upsetnya sama, masih minimal 20% lah, 500 kita targetkan. Ya itu aja. Untuk Dewa, apakah boleh beli? Ya itu yang selalu menjadi pertanyaan. Sekarang itu supportnya tetap sama 350 ya 340. Sekarang udah di atas lagi. Kalau kemarin Bapak Ibu nekat coba beli, cicil, ya itu ibaratnya. Tapi kita lihat aja, boleh FOMO nggak? Ya lihat kalau dia tembus 400, volume bagus, mendukung, ikutan beli atas. Target 500 terdekat ya, lumayan kan? 25% tuh kalau naik. Nggak juga dalam satu hari ya, pokoknya di Juli nantilah. Dewa, itu. PKTR masih bagus gak? Masih, pokoknya selama nggak jebol 600 masih aman. Tinggal tunggu tembus di berapa nih? 660, tembus 660 bisa bullish juga Bapak Ibu, siap-siap. Target upsetnya berapa sih? Upsetnya 20% juga, 800. Nih kita targetkan 800 kalau jalan ya. PKTR itu. Lanjut MMN akhirnya rebound lagi, naik 7%, lumayan ya. Sempat membuat low terendah hari kemarin di berapa? 3.600. Ya area support kan. Terus rebound. Wah tuh, happy cuan kalau Bapak Ibu yang nangkap ya. Saya nggak perhatikan kemarin, kami lebih melihat ke MDKA. Tapi MDKA juga naik kan dari bawah. Itu targetnya tembus 4.200 hari ini atau minggu depan tembus 5.000. Adalah upset di atas 10% minimal, 5.000 sampai 5.200. Ya, kita lihat perkembangannya. Untuk MM ada juga upset 10 sampai 20% kalau memang breakout ya 4.200-nya hari ini atau minggu depan. Itu aja MMN. BNBR tembus dulu 100 berapa nih? 120 aja. Tembus 120 menarik juga Bapak Ibu. Lumayan nih upsetnya ada 20% juga. Ya gambaran saya sih ada peluang minimal 20% lah. Bisa lebih nggak ya? Bisa aja. Karena BNBR ini kan saham lapis 3 ya. Jadi volatilitasnya tuh bisa lebih tinggi. Jadi itu aja untuk BNBR. Sekarang pakai support berapa? Tetap 100. 100 support, jangan jebol. Itu aja BNBR. Lanjut cuan masih aman nggak? Masih, selama nggak closing di bawah 6680.
Kalau dia closing di bawah 680 ya gagal. Target kita turunin aja nih ya. Tembus 800. Kenapa? Ini kan dia 5 hari sideways nih. Gagal terus tembus 800. Artinya kita pakai itu aja. Sama Bapak Ibu, kalau saham-saham tembus resisten hari ini atau minggu depan, ya bullish Juli. Minggu depan kan terakhir tuh. Minggu terakhir ya. Oh, masih ada 2 hari. Tapi ya minggu depan mau konfirmasinya. Kalau saham-saham tembus resisten, bullish di Juli. Itu aja. Cuan. Lanjut PTRO. PTRO juga sementara gagal lagi ya untuk direview. Padahal kemarin digadang-gadang mau masuk MSCI Januari. Gagal, Maret gagal karena freeze. Ya sabar-sabar dulu lah ya. Untuk PTRO kemana arahnya ya sama. Ini kita pakai yang pendek, tembus 4.500 arah 5.000 minimal. Ya, tembus 5.000 bullish. Bullish target ke berapa? Upsetnya ya 20% lah dari 5.000 ke 6.000. Tuh ya. Kita lihat perkembangannya untuk PTRO. Kita lanjut ke TEPIA. TEPIA kemarin itu menguat 6,27% ke harga 2.120. Ada akumulasi dari broker-broker yang jarang dipakai retail, CC, AKBB, MGHP. Jadi menarik gak? Menarik. Yang penting jangan closing di bawah 2.000. Kuncinya 2.000. Closing di bawah 2.000 hari ini atau minggu depan ke bawah. Jauh turunannya. 1.500 lagi. Ada bisa potensi turun 20%. Hati-hati. TEPIA ya. Pokoknya kalau dia naik, upsetnya berapa sih? Iya 2.500 lah. Dulu terdekat ya. Nutup gap nih. 2.500, 2.600. Tapi ya. Lanjut jadi ya aman. Dia nggak jadi closing di bawah 680. Masih oke. Tinggal tunggu tembus berapa nih? Tinggal tunggu tembus 750. Siap-siap breakout. Target 880 900. Tuh. Pokoknya ingat jadi ya tembus 750 arah 850 900. Ya, bullishnya. Itu. Raja siap-siap juga Bapak Ibu. Ini udah beberapa kali menembus resisten gagal terus. Tapi kondisi seperti ini nih bisa gagal loh. Ya, jadi wait and see dulu lah ya. Lebih baik Bapak Ibu beli ketika dia tembus 4.000. Target 5.000. Sama 20% kita targetkan. 10-20%. Buy on breakout ketika tembus 4.000 aja. Atau buy on support di 3.500, 3.400. Raja. Ratu. Tembus 5.000 bagus Bapak Ibu. Siap-siap nih. Tembus 5.000 bagus. Target sama. 5.500, 6.000. Artinya 10-20%. Beli dulu boleh nggak? Saya curi start aja. Malas saya beli buy on breakout tuh resikonya besar. Boleh. Pertimbangkan stop loss kalau gagal bertahan di atas 4.500. Tinggal nih. Saya perbesar ya. Tuh. Ini kan dia range sideways pendek. Bergeraknya. Antara ditarik naik Juli atau dibuang. Kalau dibuang, buang juga lah. Itu aja. Ya. Ratu. Terakhir. Bupa menguat 2,41% ke harga 850. Masih oke nggak? Masih. Tapi tarik aja ya. Kita nggak pakai 720. Kita naikin 770. 8780. Target 1000. Adalah upset 20%. Risknya lumayan dalam. 10% juga. Tuh risknya. Silakan Bapak Ibu tertarik 12%. Rewardnya 20%. Lebih cenderung kemana? Ya kita lihat respon market. Nih kalau dia tembus 900, 1000 sangat mungkin. Kita lihat aja ya. Ada level harga yang harus ditembusnya. 900. Nah tembus bullish. Kita lihat ya perkembangannya. Itu aja. Untuk video kali ini kesimpulannya gimana? Tetap sama kesimpulannya. Karena aman aja ya, menurut saya sih aman aja Indonesia. Walaupun masih di freeze ya nggak masalah. Tinggal tunggu saham-saham tembus resistennya minggu depan. Kalau 80% saham-saham tembus resisten, bukan 80% kenaikan ya. Artinya dari ibaratnya dari saham-saham yang misalnya saham-saham big cap-nya LQ45 itu dari 100 saham mungkin nggak usah sampai 80, 70% aja tembus resisten. Artinya 7 dari 10 saham misalnya 7 saham yang naik tembus resisten ya siap bullish tetap Indonesia ISG. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Jangan lelah untuk tetap
berinvestasi di pasar modal Indonesia. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk bergabung dengan Borneo Trader, itu free lewat Stockbit Ajaib ataupun Tuntun Sekuritas. Caranya ada di deskripsi. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus.